Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintin Rahman dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1B. Nah, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Pengantar Studi Al-Quran dengan penulis Bapak Abdullah Said sebagai Profesor Melbourne, Australia. Nah, buku ini memiliki halaman 364 dengan lebar 15,5 cm dan panjang 23 cm. Adapun bab-babnya dalam buku ini ada 12 bab. Bab yang pertama dalam buku ini yaitu tentang Al-Quran dan konteksnya. Nah, di situ mencantumkan konteks sosial, lingkungan, dan politik. Bab kedua, Wahyu dan Al-Quran. Di situ membahas tentang jenis, catatan, perbedaan antara konsep wahyu dalam agama lain. Bab yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab. Nah, berisi tentang cara penyusunan, perkembangan naskahnya, beberapa pandangan tentang penyusun, dan pemahaman tentang Al-Quran yang tidak dapat ditiru oleh orang lain dan dengan kitab lain. Kemudian bab keempat, tema utama dan jenis teks Al-Quran. Nah, di situ mempelajari tentang tema-tema yang penting seperti Allah, makhluk gaib, setan, dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kemudian bab kelima, Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ membahas tentang pentingnya menghafal dan membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian ada tata keramanya dan mengenai Al-Quran. Kemudian menjelaskan tentang kaligrafi Al-Quran yang disebut sebagai seni Islam. Kemudian bab keenam, ada ilmu pengetahuan dan Al-Quran yang ada di Barat. Nah, di situ menjelaskan tentang sejarahnya mulai dari periode Utsmani awal, dan ada penelitian dalam lingkup studi Al-Quran. Bab ketujuh, terjemahan Al-Quran. Nah, di situ menjelaskan tentang sejarah diterjemahkannya itu. Kemudian ada perbedaan pendekatan dalam penerjemahannya. Dan bab 8, di situ ada Al-Quran dan kitab suci lain, membahas tentang pandangan Al-Quran terhadap kitab-kitab yang lain, sikap kaum muslim terhadap kitab Yahudi dan Nasrani, dan pemahaman kaum muslim terhadap konsep histori. Bab 9, ajaran etika hukum. Nah, di situ membahas tentang hubungan antara kitab suci dan hukum agama, pendekatan umum Al-Quran terhadap isu etika dan hukum. Bab 10, gagasan dan prinsip pokok penafsiran Al-Quran, membahas tentang penafsiran pada tradisi dan akal, bagaimana sejarah awal tafsir, dan prinsip-prinsip penafsirannya terhadap Al-Quran seperti apa. Bab 11, pendekatan dalam penafsiran Al-Quran. Di situ mencakup tentang kecenderungan umum dalam penafsiran, dan terdapat beberapa tokoh ulama tafsir beserta sudut pandangnya terhadap tafsirnya. Nah, bab terakhir yaitu bab 12, temanya tentang penafsiran modern atas Al-Quran. Nah, di situ berisi tentang perbedaan antara penafsiran tekstual dan kontekstual. Kemudian ada pendekatan dari 5 Nah, sudah selesai tentang pembahasan bab-bab dalam buku pengantar studi Islam. Sekarang saya akan membahas tentang bagaimana buku ini. Nah, menurut saya buku ini sangat relevan bagi para mahasiswa yang ingin lebih mengetahui tentang Al-Quran, khususnya yang memilih prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Mungkin buku ini bisa dipakai sebagai bekal dasar dalam perkuliahannya nanti. Nah, buku pengantar studi Al-Quran ini sudah dicetak sejak 2016 dan melewati revisi pada tahun 2018 dan yang terakhir pada tahun 2020. Dalam buku ini tidak menyantumkan sama sekali ayat Al-Quran dalam pembahasannya, satupun tidak ada. Tapi buku ini terdapat pokok pembahasannya dalam setiap babnya, ada pokok pembahasan, kemudian
Di setiap bab ada juga ringkasannya. Nah, ada juga ringkasan dan terdapat rekomendasi buku yang dapat digunakan untuk menambah wawasan yang agar lebih luas, apalagi bagi mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah perkataan atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.